ya? Iya dong. Nah Kak Aju, supaya anak-anak di rumah mau ikut sekolah minggunya juga tambah semangat dan kita semua juga tambah semangat, yuk kita mau ada yel-yel sedikit ya. Kak Aju, yel-yelnya begini, kita ajakin adik-adik, kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Gitu ya, bisa kan Kak Aju? Bisa dong. Adik-adik di rumah bisa kan? Yuk kita mulai ya. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, adik-adik ayo yang sudah siapkan Alkitab, dibuka Alkitabnya. Karena firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kak Helen ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Dan jangan lupa adik-adik, siapkan persembahan kita. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari nyanyian hari ini. Ku rasa bahagia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti kebaktian kami dari awal sampai akhir. Terlebih dahulu Tuhan, mohon ampun akan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami anak-anak-Mu. Amin. Kak Aju tahu nggak kalau kasihnya Tuhan Yesus itu setinggi apa? Setinggi, lebih tinggi dari langit Kayla. Iya bener yang dibilang Kak Aju adik-adik, bahwa kasih Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Seperti lagu kita berikut ini, setinggi-tingginya langit. Yuk kita sama-sama menyanyikannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut
Adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Titah kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ulang sekali lagi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang Kak Aju, sayang Kak Helen, sayang adik-adik semua. Yuk kita nyanyi sama-sama, Yesus sayang semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, anak-anak di dunia itu bermacam-macam kulitnya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada juga yang kulitnya hitam. Tapi bagaimanapun Tuhan Yesus tetap menyayangi mereka. Yuk, bangkit berdiri kita dengan semangat menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus
Adik-adik yang Ina kasihi dan sayangi, hari ini kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya turunlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa kami agar berkat-Mu tidak terhalang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Ina kasihi, saatnya kita membaca firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Inilah firman-Nya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, Tuhan cinta semua anak di dunia. Begitu juga dengan Tuhan cinta kepada Petrus dan Kornelius. Saat ini coba kita tonton bersama film Kornelius dan Petrus. Komik Alkitab Anak. Kornelius menerima Roh Kudus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Di kota Kaisarea, ada seorang perwira pasukan Italia bernama Kornelius. Kornelius suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata, "Allah mengingat Kornelius." Malaikat menyuruh agar Kornelius menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Lalu Kornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa, tetapi perutnya merasa lapar. Datanglah malaikat menyuruh Petrus agar makan daging binatang haram, tetapi dia tidak mau. Selama 3 kali malaikat berkata apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Kornelius. Tiga orang itu berkata bahwa Kornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Kornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Kornelius.
Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Kornelius yang bukan orang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Adik-adik yang Ina kasihi, tadi kita sudah menyaksikan film tentang Kornelius dan Petrus. Di situ terjadi perbedaan yang sangat berbeda. Kornelius adalah seorang perwira berbangsa Roma, sedangkan Petrus adalah orang Yahudi. Keduanya sangat berbeda, tetapi Tuhan mengasihi keduanya. Tuhan juga mengasihi anak-anak semua. Tuhan tidak membedakan bangsa, suku, semua Tuhan sayangi. Adik-adik yang Ina kasihi, firman Tuhan pada kita hari ini mengajarkan jangan membeda-bedakan teman. Contohnya dengan mengatakan, kamu Batak, saya Jawa. Kamu Bali, saya Aceh. Kamu Sunda, saya Jawa. Atau juga jangan membeda-bedakan dengan mengatakan, kamu gemuk, saya kurus. Kamu keriting, saya rambutnya lurus. Kamu hidungnya mancung, saya hidungnya pesek. Kamu hitam, saya putih. Itu tidak baik ya adik-adik. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh membedakan teman. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi, untuk saling menghormati. Tuhan berkata, siapa yang berbuat sesuai kehendakku dan melakukan kebenaran akan berkenan di hadapanku. Bagaimana ya caranya ya? Jadi adik-adik tahu nggak caranya? 1, tolong menolong. Nah, bagaimana sih adik-adik tolong menolong itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, adik-adik melihat teman adik-adik yang sedang bermain sepeda terjatuh di jalan. Tetapi adik-adik melihat temannya jatuh, pura-pura tidak lihat, jalan terus tidak mau menolong. Itu tidak baik. Kita harus menolong teman kita yang terjatuh. Jangan pura-pura tidak melihat, ya. Karena menolong itu adalah perbuatan terpuji yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama yaitu kita melakukan pekerjaan bersama-sama. Contohnya, di lingkungan rumah kita, misalnya ada teman kita yang bukan seiman atau katakanlah yang Islam sedang melakukan gotong royong membersihkan masjid. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus peduli, harus membantu. Bolehkah Ina? Boleh. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Contohnya, ikut mencabuti rumput, atau menyapu, atau melap kaca. Nah, kita harus menjadi yang menonjol di antara teman-teman kita yang bukan seiman. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan mengajarkan kita. Jadi lakukan ya adik-adik ya. Kalau melihat yang seperti itu, harus membantu. Yang ketiga, saling menghormati.
Bagaimana ya Inang caranya melakukan saling menghormati? Oh, adik-adik pasti sudah melakukannya di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun. Contohnya, pada saat teman-teman kita merayakan hari besar, contohnya Lebaran, Imlek, Waisak, itu kita mengucapkan atau memberi salam, mengucapkan selamat Lebaran, selamat hari Waisak. Itu tandanya kita menghormati agama orang lain, menghormati juga orang-orang yang bukan seiman dari kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan itu ya adik-adik. Nah, yang keempat, memaafkan. Wah, Inang, memaafkan ini sulit, Inang. Masa saya harus memaafkan dia yang marah-marah? Tidak ya, adik-adik ya. Memaafkan itu harus. Karena apa adik-adik? Orang yang suka memaafkan, hatinya itu akan damai, akan tenang. Wajahnya itu selalu loh berseri-seri. Karena apa? Karena tidak ada dendam di mukanya, di wajahnya tidak ada dendam. Nah, bagaimana memaafkannya Inangnya? Kalau ada teman kamu yang mengejek kamu, atau yang mengata-ngatai kamu dengan mengatakan perkataannya tidak sopan, atau kata bahasa kerennya sekarang dibully ya adik-adik ya. Nah, dibully, aduh, Inang aku gak bisa memaafkan orang-orang yang membuli aku. Bagaimana kita memaafkan? Kita harus membawa teman kita itu ke dalam doa. Kita harus berdoa, mohon pertolongan kepada Tuhan agar kita dapat memaafkan mereka ya adik-adik ya. Nah, itu harus kita lakukan loh dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita memiliki hidup yang indah ya. Yang kelima, mengasihi. Nah, anak-anak Tuhan harus mengasihi. Kenapa Inang kok harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana Inang caranya mengasihi? Mengasihi itu tidak marah-marah, ya, tidak emosional, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah adik-adik yang harus kita lakukan pada firman kita hari ini, yaitu yang tadi kata Inang yang kelima itu. Maka kita akan disayang oleh Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik yang Inang kasihi, Yesus cinta semua anak dengan segala perbedaannya. Untuk itu, marilah kita saling mengasihi. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, mengajarkan kami untuk saling mengasihi tanpa memandang perbedaan. Kami percaya bahwa kami bisa melakukannya karena kasih Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini Tuhan begitu banyak bebannya, baik dalam sekolah minggu online, baik dalam pembelajaran online yang sangat menuntut pikiran orang tua. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Berkati semua orang tua anak-anak sekolah minggu, agar mereka diberi kesabaran
ketenangan, kebijaksanaan di dalam membimbing anak-anak mereka, agar anak-anak ini juga mengerti Tuhan dan menurut segala nasihat orang tuanya, agar damai sejahtera ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, ampunilah segala dosa kami, agar berkat-Mu tidak terhalang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah siap persembahannya? Mari kita berikan persembahan kita dengan lagu Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita akan tutup dengan doa. Adik-adik silakan bangkit berdiri, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik sudah memimpin sekolah minggu kami mulai dari awal sampai akhir. Kami sudah terima firman Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami, jumlahnya sedikit, kiranya Tuhan menerimanya dengan sukacita. Tuhan, kami juga akan menutup ibadah sekolah minggu kami melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari adik-adik semuanya sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
adik-adik, saatnya kita kreativitas. Nah, adik-adik, kita mau membuat gambar seperti ini. Bahan dan alatnya ada di sini. Pertama, kertas putih, karton, gunting, lem, pensil warna, dan koin. Adik-adik, cara membuatnya ini kertas putih kita lipat dua dengan rata ya adik-adik, perhatikan ke depan. Setelah kita lipat dua, lalu digunting. Nah, setelah itu satunya kita taruh, ini kembali kita lipat lagi dengan rata ya. Kita lipat lagi ujung ke ujung biar rata, terus sekali lagi dilipat. Nah, setelah itu ambil koin tadi, kita buat bentuk kepala dan tarik ke bawah seperti ini adik-adik. Tarik ke bawah, jelas. Tarik lagi ke bawah, bikin tangan, bikin kaki, dan kita gunting. Digunting dengan pelan-pelan ya dek, jangan sampai kena yang lain. Pelan-pelan, minta bantuan ke mama atau kakaknya kalau ada di rumah. Nah, setelah selesai, ini hasilnya dek. Mari kita buka bersama. Nah, dan kalau sudah begini, ambil karton, lalu ditempel. Ini hasilnya. Oke? Nah, adik-adik, kalau mau diwarnain, ini hasil warnanya. Dan boleh ditulis di sini, Tuhan cinta semua anak. Paham? Sekali lagi, Tuhan cinta semua anak. Karena di sini anak-anak bergandengan tangan. Oke? Nah, demikianlah kreativitas hari ini. Selamat mencoba. Salam sehat. Sampai jumpa.